Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, sebelum melanjutkan pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mudah-mudahan diberi kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala dan mendapat ilmu yang barokah, manfaat dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Amin ya rabbal alamin. Pembelajaran hari ini yaitu tentang penyembelihan. Pada hari raya Idul Adha, kalian semua sudah melihat di sekitar kalian proses penyembelihan. Nah, pada hari ini kita bahas tentang hal-hal yang berkaitan dengan penyembelihan. Pada dasarnya semua makhluk hidup adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Allah berhak mencipta dan mematikan makhluknya. Islam telah menetapkan bahwa apabila hendak memanfaatkan daging binatang halal, harus disembelih terlebih dahulu dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Menyembelih daging dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala berarti mohon restu untuk memanfaatkan daging binatang tersebut. Pengertian penyembelihan hewan. Sembelihan dalam bahasa Arab disebut dengan adzaka atau adzabhu. Asalnya berarti wewangian, halal, lezat, manis, dan sempurna. Sedangkan secara istilah adalah memutus jalan makan, minimum nafas, dan urat nadi pada leher binatang yang disembelih dengan pisau, pedang, atau alat lain yang tajam sesuai dengan ketentuan syara. Maksudnya, hewan yang disembelih sesuai dengan ketentuan syara akan menjadikan hewan sembelihan itu menjadi baik, suci, halal, dan lezat untuk dimakan. Itu adalah pengertian penyembelihan hewan. Selanjutnya, syarat-syarat penyembelihan. Yang pertama, yang berhubungan dengan binatang sembelihan. Binatang yang hendak disembelih disyaratkan sebagai berikut. Binatang yang akan disembelih masih dalam keadaan hidup. Binatang yang sudah mati bukan karena disembelih berarti sudah menjadi bangkai. Hukumnya haram dimakan kecuali dua bangkai yang halal, yaitu bangkai ikan dan bangkai belalang. Kemudian binatang yang akan disembelih adalah binatang yang halal, baik zatnya maupun cara memperolehnya juga dengan cara yang baik atau dengan cara yang halal. Itu berkaitan dengan binatang yang akan disembelih. Kemudian syarat yang berhubungan dengan orang yang menyembelih. Syarat-syarat seorang sah penyembelihnya sebagai berikut. Yang pertama, orang Islam atau ahli kitab. Kemudian berakal sehat. Mengkonsumsi daging binatang yang disembelih oleh orang yang gila atau mabuk hukumnya haram. Yang ketiga yaitu mumayyiz. Mumayyiz adalah orang yang dapat membedakan antara yang benar dan yang salah. Penyembelihan binatang yang dilakukan oleh anak-anak yang belum mumayyiz dinyatakan tidak sah. Kemudian yang berhubungan dengan niat. Nah, niat penyembelihan yang benar ialah penyembelihan binatang dengan tujuan untuk memakan binatang itu sesuai dengan ketentuan syara. Jika ada niat penyembelihan yang lain dari ketentuan ini, maka sembelihan itu haram dimakan. Allah berfirman dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, Hurrimat alaikumul maitatu waddamu wa lahmul khinziri wa ma uhilla li ghairillahi bi. Diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, daging babi atau daging hewan yang disembelih atas nama selain Allah. Quran surat Al-Maidah ayat 3. Disunahkan ketika menyembelih untuk membaca bismillah atau basmalah. Sebagian ulama berpendapat bahwa membaca bismillah itu merupakan syarat sahnya suatu penyembelihan berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala,
Fakulu mimma dzukira smullahi alaihi in kuntum biayatihi mu'minin. Maka makanlah binatang-binatang yang halal yang disebut nama Allah ketika menyembelihnya, jika kamu beriman kepada ayat-ayat Allah. Quran Surat Al-An'am ayat 118. Syarat yang keempat yaitu alat penyembelih. Boleh menggunakan alat apapun asal alat itu tajam dan dapat memutus tenggorokan dan urat nadi besar di leher binatang yang disembelih. Intinya alatnya harus tajam. Tidak diperbolehkan menggunakan tulang dan kuku. Berdasarkan hadis Nabi, segala sesuatu yang mengalirkan darah dan disebut nama Allah ketika menyembelihnya, silakan kalian makan, asalkan yang digunakan bukanlah gigi dan kuku. Aku akan memberitahukan pada kalian mengapa hal ini dilarang. Adapun gigi, ia termasuk tulang, sedangkan kuku adalah alat penyembelihan yang dipakai penduduk Habasha, sekarang bernama Ethiopia. Selanjutnya yaitu hal-hal yang terkait penyembelihan. Yang pertama, berbuat ihsan atau berbuat baik terhadap hewan. Tata caranya harus baik, tidak boleh menyiksa. Intinya hewan yang disembelih menggunakan alat-alat yang tajam sehingga mengurangi rasa sakit. Kemudian binatang yang dapat disembelih lehernya, dipotong urat tempat makanan dan urat tempat keluar nafasnya. Kedua urat ini harus diputus. Sedangkan binatang yang tidak dapat disembelih lehernya karena liar atau jatuh ke dalam lubang sehingga tidak dapat disembelih lehernya, maka menyembelihnya dilakukan di mana saja dari badannya, asal dia mati karena luka itu, tapi harus dengan niat. Selanjutnya, membaringkan hewan di sisi sebelah kiri, memegang pisau dengan tangan kanan dan menahan kepala hewan untuk memudahkan penyembelihan. Kewajiban dalam menyembelih binatang. Hendaknya binatang itu dipotong atau disembelih pada pangkal leher bagian bawah. Yang dipotong adalah bagian tenggorokan binatang itu, yaitu jalan pernafasan. Selain tenggorokan harus juga dipotong kerongkongan yang merupakan jalan makanan, yaitu 2 jalur pernafasan dan makanan harus terpotong. 2 buah urat nadi binatang itu kiri dan kanan harus dipotong juga. Yang kelima, waktu menyembelih harus menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, harus membaca basmalah atau bismillahirrahmanirrahim. Sunnah dalam menyembelih binatang. Binatang dihadapkan ke kiblat. Binatang menghadap ke arah kiblat, itu sunnah. Menyembelih pada bagian pangkal leher binatang, terutama apabila binatangnya berleher panjang. Hal itu dimaksudkan agar pisau tidak mudah bergeser dan urat-urat leher serta kerongkongan cepat putus. Menggunakan alat yang tajam agar dapat mengurangi kadar sakit. Memotong 2 urat yang ada di kiri kanan leher agar cepat mati. Binatang yang disembelih digulingkan ke sebelah kiri rusuknya supaya mudah bagi orang yang menyembelihnya. Membaca basmalah atau bismillahirrahmanirrahim. Membaca sholawat Nabi, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Mempercepat proses penyembelihan agar binatang tidak tersiksa, itu dengan cara memotong 1 kali potongan, tidak boleh berulang-ulang. Hal-hal yang dimakruhkan ketika menyembelih. 1. Menyembelih dengan alat tumpul. Memukul binatang waktu akan menyembelih. Memutuskan lehernya atau mengulitinya sebelum binatang itu benar-benar mati.
Nah, setelah disembelih dibiarkan terlebih dahulu, dipastikan bahwa binatang tersebut sudah benar-benar mati. Tidak boleh tergesa-gesa setelah disembelih langsung dikuliti atau dipotong bagian tubuhnya. Cara menyembelih binatang, ada dua cara dalam menyembelih binatang, yaitu cara tradisional dan cara mekanik atau menggunakan mesin. Cara menyembelih binatang dengan cara tradisional: menyiapkan terlebih dahulu lubang penampung darah. Peralatan yang akan digunakan untuk menyembelih disiapkan terlebih dahulu. Binatang yang akan disembelih dibaringkan menghadap kiblat, lambung kiri bawah. Leher binatang yang akan disembelih diletakkan di atas lubang penampung darah yang sudah disiapkan. Kaki binatang yang akan disembelih dipegang kuat-kuat atau diikat. Kepalanya ditekan ke bawah agar tanduknya menancap ke tanah. Mengucap basmalah, kemudian alat penyembelihan digoreskan pada leher binatang disembelih sehingga memutuskan jalan makan, minum, nafas, serta urat nadi kanan kiri pada leher binatang. Minimal jalan makan dan jalan nafas. Itu adalah cara menyembelih dengan cara tradisional yang kalian sering lihat di sekitar kalian. Kemudian cara menyembelih binatang secara mekanik atau menggunakan mesin. Mempersiapkan peralatan terlebih dahulu. Memasukkan hewan ke dalam ruangan yang sudah dipenuhi gas sehingga hewan tersebut tidak sadarkan diri. Dengan mengucap bismillah, binatang yang telah pingsan tersebut disembelih dengan alat penyembelihan yang sudah disiapkan sebelumnya. Penyembelihan binatang dengan alat mekanik dibolehkan dan halal dagingnya, asalkan memenuhi persyaratan dalam penyembelihan, yaitu membaca basmalah dan disembelih urat nafas dan urat makannya. Demikian anak-anak materi penyembelihan hewan pada hari ini. Silakan kalian cermati lagi materi file yang Bapak kirim. Mudah-mudahan dapat difahami. Dan nanti kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu akikah dan kurban. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.